Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, sobat muda di mana saja Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah lindungi kita dari wabah COVID-19 dan semua aktivitas yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Kuliah 7 Menit. Kali ini dengan tema kurban, amalan paling utama di Idul Adha. Ada 2 hari raya yang dirayakan oleh umat Islam. Yang pertama hari raya Idul Fitri, setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pelaksanaan hari raya Idul Fitri ini semarak luar biasa, karena memang setelah berjuang dengan puasa. Yang kedua, hari raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah, disebut juga dengan hari raya haji dan juga hari raya Idul Korban. Bagi yang bisa melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Dan bagi yang tidak mampu atau belum mampu, bisa melaksanakan ibadah kurban. Tidak mampu sama sekali, bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Artinya semua itu berdasarkan kemampuan finansial masing-masing. Ibadah kurban merupakan wujud daripada rasa syukur. Inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya telah banyak aku berikan nikmat kepadamu, kata Allah. Fasalli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah, ibadah kurban ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Sampai Rasul memberikan sebuah ancaman bagi yang mampu berkurban tapi enggan untuk melaksanakannya, maka jangan dia dekat-dekat tempat sholatku ini. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Nah, jadi ibadah kurban juga harus diiringi dengan keikhlasan agar ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah SWT. Nah, pelaksanaan ibadah kurban itu yang lebih utama adalah dilaksanakan pada bulan Zulhijjah atau Idul Adha. Artinya ada satu amalan yang utama dilakukan di Idul Adha, yaitu kurban bagi mereka yang mampu dan mau untuk melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari tasyrik ini selain berkurban. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak kembali lagi. Dia mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak kembali lagi. Nah, lebih utama amal dilakukan di bulan Zulhijjah atau Idul Adha adalah kurban. Digambarkan oleh Rasulullah bahkan tidak termasuk amalan jihad dalamnya.
yang lebih utama adalah kurban, sebagaimana amal-amal yang lain. Nah, di bulan Ramadan yang lebih utama adalah bulan puasa, terlaksanakan ibadah puasa. Begitu juga di bulan haji, bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga ketika sepertiga malam, yang utama adalah ibadah sholat tahajud. Nah, ibadah yang utama di bulan Zulhijjah atau Idul Adha adalah berkurban. Nah, orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban sampai mendapat pahala dari Allah SWT, dan dia juga menunjukkan sikap bersyukurnya atas nikmat yang telah diterimanya. Karena tidak semua orang mendapat kelebihan harta di dunia ini. Nah, orang yang mampu untuk menyisihkan hartanya untuk berkurban, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Ini merupakan sebuah amal yang luar biasa. Sementara orang mungkin kekurangan, atau sementara orang mungkin tidak terpikir untuk berkurban, atau semua orang tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi dia mampu untuk melaksanakannya, maka berbahagialah mereka yang mampu, sehingga akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Dan berarti dia telah mengamalkan satu amalan yang utama di Idul Adha. Mudah-mudahan kita yang semuanya mampu untuk melaksanakan ibadah kurban ini diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan juga balasan pahala, serta juga diberikan rezeki yang tetap berlimpah, tetap berkah, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang bukan hanya ibadah kurban yang mampu kita lakukan, mungkin juga bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, dan amal-amal yang lainnya. Yang penting niatkan dalam hati, azamkan dalam hati untuk tetap beribadah kepada Allah dengan harta yang telah diterima, yang merupakan nikmat dari Allah SWT. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.